wabarakatuh. Seperti biasa kita awali kita membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan untuk orang tua kita yang sudah tiada, guru-guru kita yang sudah tiada, juga para pejuang-pejuang yang membela agama Allah di muka bumi ini yang mereka sudah tiada. Mudah-mudahan mereka yang sudah berada di alam barzakh Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita hadiahkan pula untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang masih ada. Mudah-mudahan dengan karomah keberkahan Fatihah mereka yang semua masih ada. Sekali lagi untuk orang-orang tua kita masih ada, guru-guru kita yang masih ada, mudah-mudahan diberikan panjang umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk diri kita, untuk keluarga kita yang masih diberikan jatah hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sisa umur ini yang Allah berikan bisa menjadi umur yang bermanfaat, yang berfaedah, yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan ketaatan, takwa kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Juga di penghujung hidup kita yang kita enggak tahu kapankah kita akan dijemput oleh malaikatul maut. Mudah-mudahan dengan keberkahan Fatihah di penghujung hidup kita mati, meninggal, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Anak-anak kita yang sedang belajar ataupun di tingkat yang lebih tinggi, di perguruan tinggi, atau baru memulai proses untuk di bangku kuliah, mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawa dirinya, keluarganya, orang tuanya untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Juga kita mohon kepada Allah suratul Fatihah, saudara-saudara kita yang di Gaza yang sampai saat ini masih penuh dengan perjuangan. Mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat doa yang kita ucapkan melalui suratul Fatihah, mereka diberikan kenyamanan, keamanan, merdeka yang penuh, merdeka yang benar-benar hakiki, tidak dipermainkan, sehingga mereka hidupnya diberikan kenyamanan, keamanan, beribadah dengan aman dan nyaman, menuntut ilmu dengan nyaman dan aman. Seperti halnya kita semuanya yang berada di tanah air Indonesia. Dan kita bermohon kepada Allah dengan duduknya kita di sini dengan niat iktikaf, niat hudur majlisan ilmi menjadi sebab kita semuanya, keluarga kita mendapatkan ampunan dari Allah, ridha Allah yang kita gapai mudah-mudahan tidak saja di dunia, tapi ridha Allah juga kita dapatkan ketika kita kelak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamal al-ikhlas wal yaqin thumma ila arwahil ulama al-amilin wal awliya as-salihin wa walidin al-hadirin ajma'in anna Allah yaqabbal minal jami' wa ya'fu 'anil jami' wa yaslu sya'nal jami' fid din wa dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Allahumma ighfir lana dzunubana waftah abwaab rahmatik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Ada yang tertinggal permohonan kita, saudara kita yang lagi pergi haji, kita kembali baca Fatihah satu kali lagi di lingkungan Wareng ataupun Kali Jambe, ya di mana saja di Kabupaten Bekasi, se-Jawa Barat, se-Indonesia, se-Asia Tenggara, sedunia. Yang jelas mereka sebagian masih ada yang di Madinah, masih ada sebagian kecil yang ada di tanah air juga. Kemudian sudah sebagian besar berada di Makkah, yang mereka semuanya berniat untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Kita doakan dari tanah air ini, semoga mereka diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki, diberikan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah, kembali ke tanah air, memperoleh hajat mabrurah wa sa'yan masykurah wa dhanban maghfurah wa amalan solehan maqbula wa tijaratan lan tabur. Dan berharap pula kepada Allah, mudah-mudahan kita yang belum ke tanah suci Makkah untuk berhaji dan berumrah, ditakdirkan oleh Allah pula di tahun berikutnya bisa sampai ke sana. Yang belum bisa ke sana, yang udah bisa ditakdirkan kembali bisa berkunjung lagi ke Mekah dan Madinah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Yang sama kita hormati penasehat dan pembina di Masjid Al-Hikmah, wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, para ustadz, para tokoh, para kiai, orang-orang tua kita, para bapak haji dan ibu hajah, hadirin hadirat yang semuanya insya Allah dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak terasa putaran waktu begitu cepat. Sekarang sudah memasuki tanggal 24 bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah. Kalau secara hitungan 6 hari ke depan kita akan ditinggalkan dengan bulan Dzulqa'dah. Kemudian 9 hari berikutnya kita akan ketemu dengan hari Arafah. Ya, dari tanggal tersebut 1 hari berikutnya hari raya Idul Adha. 10 ditambah 6 kurang lebih 16 hari. 16 hari lagi umat Islam sedunia sama merayakan hari raya sembelih Udhiyah. Di kita Idul Adha, hari raya menyembelih. Berharap dan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita ketemu 1 hari di dalam bulan haji yang ada di tanah air, artinya tidak dalam keadaan berhaji. Kita manfaatkan untuk 1 hari atau 2 hari, atau ibu-ibu biasanya 9 hari untuk siap untuk puasa. Biasanya yang lebih dominan puasa ini ibu-ibu, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tanggal 10-nya nggak boleh puasa, 11, 12, 13 juga nggak boleh di bulan haji. Tidak ada kaitan dengan bulan Juni, ya. Jadi yang kita gunakan
kalender dalam ibadah menurut agama kita adalah kalender Hijriah. Tanggal 9 adalah merupakan hari Arafah. Untuk apa tuh? Untuk apa hari Arafah? Kalau jamaah haji lagi sedang wukuf di padang Arafah. Nah, kita yang di tanah air melaksanakan satu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah adalah puasa hari Arafah. Nah, mau 2 hari ditambah sebelumnya puasa tarwiyah, ya. Dan ini memotivasi kita semuanya. Jadi seperti 1 bulan yang lalu pernah saya sampaikan, Nabi Muhammad itu sayang banget sama umatnya dengan berbagai macam cara supaya nanti umatnya tidak ada di neraka. Ya, sama juga kita ada acara besar-besaran, berbagai macam cara supaya anak kita, ya, saudara kita, rombongan kita berada di tempat yang nyaman. Ya, acara besar-besaran di satu gedung ataupun di satu aula, kita berupaya rombongan kita, keluarga kita bisa menempati tempat yang nyaman sehingga mengikuti acaranya tenang, aman. Nah, begitu juga Rasulullah berbagai macam cara untuk umatnya supaya diusahakan semuanya tidak ada yang di neraka. Sampai urusan kalimat-kalimat thayyibah dikemukakan oleh Rasulullah, ya, yang sering saya sampaikan. Satu di antaranya kalimat-kalimat thayyibah itu seperti kita baca Ratibul Hadan. Ya, Ratibul Hadan itu kalimat thayyibah yang diambil dari Al-Qur'an, yang diambil dari hadis. Kemudian juga yang kata Rasulullah, ada 2 kalimat yang ringan diucapkan tapi berat timbangan kebaikannya. Ini sudah dilaksanakan oleh kita semuanya. Belum lagi kalimat tauhid, istighfar, salat, itu adalah upaya, ya, termasuk aktivitas kita. Gerak-gerik kita diperhatikan oleh Rasulullah supaya gerak ini punya nilai tidak saja untuk kesehatan fisik, termasuk kesehatan non fisik. Hatinya hati yang benar-benar lempeng, hati-hati yang betul lurus, hati yang memang jernih semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang ya sebagian kecil orang itu hatinya kotor sehingga tidak bisa membedakan mana itu putih, mana itu hitam. Ya, seperti kasus nenek-nenek ngambil apa tuh ya? Ngambil sampah apa begitu ya? Di satu tempat karena ini adalah hak yang pemilik kebun, padahal yang diambil itu nggak ada harganya. Nah, karena merasa diambil miliknya sampai diadili, ya, itu sesuatu yang nggak logis gitu, nggak masuk akal. Ya, mengambil sesuatu yang sesuatu itu nggak ada harganya, tapi dijadikan perkara sehingga si nenek itu masuk penjara. Tapi yang korupsi besar-besaran tenang saja. Ya, ini karena udah kegelapan hatinya kotor, tidak bisa membedakan mana itu kebaikan, mana itu keburukan. Ini berharap kita terhindar dari itu. Ya, bagaimana caranya? Ya, mendekatkan diri kepada Allah, ya, selalu berzikir kepada Allah, selalu beristighfar, selalu bersolawat, selalu melafazkan kalimat-kalimat thayyibah. Gerak-gerik kita semuanya tidak lepas dari Allah, baik itu dalam perjalanan, apalagi di tempat yang penuh dengan ampunan ini, ya, di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Kita masuk masjid minta dibuka kasih sayang Allah, kita masuk masjid minta diampuni dosa kita. Kalaulah kita melakukan kesalahan-kesalahan, bersegera kita untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah,
Itu namanya warning up, pemanasan, ya. Karena kadang-kadang kalau kita nggak saling berbagi, saling mengingatkan, kita lupa. Kenapa harus saya sampaikan? Karena saya juga sering diingatkan oleh orang yang mau mengingatkan saya. Ya, siapa saja pintu terbuka untuk mengingatkan. Karena ini adalah perintah. Watawasau bil haq. Itu ayat Al-Qur'an. Watawasau, ya, dan saling berwasiatlah, saling memberi WA, ya, saling berpesan bil haq, dengan kebenaran. Jadi ketika kita itu enggak perlu dilihat, oh ini Pak Guru, ini Pak Ustadz, ini kita sama semuanya, ya. Guru juga manusia, ya. Guru juga manusia, ada lupanya, ada hilapnya. Jadi kewajiban kita semuanya ini, semuanya mulai dari Pak Haji Sopandi terus semuanya sampai ke Pak Haji saudara kembar saya, ya. Haji Sayuti, ya. Ini sama kewajibannya, termasuk ibu-ibu semuanya. Bukan saja yang ada dalam masjid, semuanya. Karena Allah katakan dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin. Kita semuanya ini Allah katakan, kalian semuanya adalah umat yang terbaik, yang punya tugas. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi tugas kita sama, memerintah kepada sesuatu yang baik, melarang kepada sesuatu yang tidak baik. Ini tugasnya sama, kita semuanya sama. Cuma secara duniawinya mungkin beda-beda, sampai profesinya beda-beda. Ada yang dosen, ada yang pejabat, ada yang pedagang, pengusaha, macam-macam. Dan itu memang dibedakan oleh Allah. Kalau semuanya dosen, semuanya, ya repot juga. Mak-mak, apalagi mak, repot juga mak. Kalau semuanya dosen, repot mak-mak. Ini tukang sayuran kemana ini ya? Ya repot juga. Jadi Allah itu maha kuasa, diberikan profesi yang berbeda-beda, ya, profesi yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, warna kulit yang berbeda-beda, dan segala macam, ya, yang berbeda. Ini menandakan kuasa. Baik, kita melanjuti pelajaran kita, masih surah juz yang ke-30, Amma An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Wa anzalna, dan kami turunkan, minal mu'sirat, ma'sirat ay bimakna as-sahabat, as-sahabat. Ini bahasa Arab, shod sama sin harus dibedakan Pak, tapi jadi bahasa Indonesia ya, sahabat-sahabat. Padahal sahabat-sahabat itu artinya awan, awan. Tapi kalau sahabat, teman dekat, ya itu jadi kita memang harus berlaku adil dalam bahasa, ya. Tapi karena sudah bahasa di kita udah kadung, ya, banyak hal-hal yang memang dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia berubah, ya. Seperti di sini dalam keterangan wa anzalna minal ma'sirat, dan kami turunkan dari awan-awan. Al-ma'sirat maknanya awan. Tafsirnya as-sahab. As-sahab itu maknanya awan.
Jamaknya sahabat. Sahabat maknanya awan-awan. Wahai awan-awan semuanya, sahabat-sahabat semuanya. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris saja kita nggak boleh keluar dari jalur bahasa Inggris, ya kan? Nah, kita harus bijaksana betulnya mah. Ya, bijaksananya apa? Ya kalau asalnya dari bahasa Arab ya ngomongnya walaupun itu dalam bahasa sehari-hari kita gunakan ya bahasa Arab. Kalau sahabat ya sahabat. Kalau soleh ya bilang soleh. Yang enak gitu. Ya kan? Kalau bahasa yang sudah digunakan di kita kan termasuk merubah. Ya. Sehingga kata-kata alamat itu alamat masih bagus. Alamat itu bahasa Arab. Alamat itu tanda, ciri. Ya, atau kalau kita terjemahnya alamat itu ya alamat ya. Address. Kamu tinggal di mana? Nih alamat saya. Gitu kan. Itu dari bahasa Arab alamat. Nah, itu masih bagus tuh. Walaupun agak sedikit enggak tepat karena alamat ini tulisannya dengan huruf ain. Enggak mungkin kita bilang alamat. Ya, itu sudah jadi bahasa Indonesia alamat. Tapi kalimat-kalimat yang lain kata soleh. Soleh kita bilangnya saleh. Ya kan? Akhirnya berubah menjadi huruf sin. Ya. Nanti di ibu-ibu lagi masak asik. Aduh. Kita mau bikin saleh apa nih ya? Saleh nanas apa? Seleh itu. Ya Allah karim. Jadi Allah menurunkan awan ini ada apa? Jadi yang mengatur kita amati ada kadang-kadang awan itu sampai putih banget. Iya, apalagi kalau kita naik pesawat. Ya, ketika naik pesawat posisi duduk kita kebetulan dekat jendela. Subhanallah alhamdulillah ketika udara lagi bagus kita tengok ke bawah awan, kita tengok ke samping awan, kita sempatkan ke atas juga awan. Ya, ini dalam masjid aja tuh awan sampai muter tuh. Allahu Akbar. Astagfirullah. Itu udah diatur sama Allah itu. Ya. Jadi renungan kita, oh kenapa kok awan? Allah menciptakan awan. Ini proses bakalan terjadi. Awan itu udah diatur oleh Allah, nanti awan itu mendung itu turun hujan. Ya, minas sama ma'an, Allah turunkan air dari langit. Itu prosesnya dibuat sehingga ilmu yang dipelajari oleh manusia, oh prosesnya begini, sehingga ada istilah bikin hujan buatan. Hujan buatan itu ilmunya sebenarnya dari Allah. Ya, ketika seseorang mendapatkan pengetahuan, idealnya sujud syukur. Ya, seperti kita, ya Allah karim, alhamdulillah Allah kasih pandai pinter dalam teknologi. Dulu nggak pernah kita sampai pikiran ngomong itu jauh tapi bisa sampai. Ya, kalau para kelas-kelas aulia ngomongnya dari hati ke hati, from heart to heart, dari hati ke hati. Itu kelasnya kalau udah kelas tinggi. Kalau kita kan kelasnya kelas bawah, kelas awam, ya, yang orang-orang ditunjuk oleh Allah menjadi kekasih yang punya kelasnya kelas nomor 1. Itu dari hati ke hati. Bayangkan para aulia yang ada di bumi Indonesia, yang kita kenal diantaranya adalah Wali Songo. Zaman dulu nggak ada telepon, tapi ketika mau ngumpul, mau muktamar, ya, mau pada ketemu konferensi, ya, itu tepat waktunya. Padahal jauh. Bagaimana dulu itu ngomongnya? Ya, tidak pernah ketemu secara fisik. Mau ngadain acara, umpamanya ngadain acaranya di
apa di daerah Pangandaran atau daerah apa tuh yang tempat Syekh Muhyi itu apa? Daerah Pamijahan ya? Iya, daerah Pamijahan di Tasik, kumpul di satu tempat di gua umpamanya mengadakan temu wicara para kekasih Allah membahas tentang agama. Lo nggak ada telepon dulu, tapi bisa tepat waktunya. Nah, kemajuan teknologi kelas kita nggak seperti kelas yang tadi itu para aulia. Allah kasih tuh orang pinter membuat pakai alat yang namanya dulu masih kabel telepon. Sekarang lebih canggih lagi, nggak pakai telepon. Dulu nggak pernah sampai cara berpikir kita sejauh itu. Dan itu semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian kecil orang nggak pernah merenung, nggak pernah berterima kasih sama Allah, ya kan? Alhamdulillah kita termasuk bagian kecil orang yang berterima kasih kepada Allah. Diberikan teknologi nggak sulit untuk berkomunikasi. Mama ada di mana saat ini? Kata anaknya, Mama sekarang lagi ada di Jabal Rahmah nih. Ya, tuh lihat tuh banyak jamaah haji tuh. Oh, nah, kita nggak pernah sampai sejauh itu dulu, ya kan? Kalau dulu kadang-kadang kirim surat bisa sebulan baru sampai. Jamaah haji udah pulang lagi, ya. Surat baru sampai di sana petugas, orangnya udah pulang, ya kan? Sekarang subhanallah bahasa yang simpel anak-anak sekarang bilang pikol, ya. Nah, saya sampai saat ini masih komunikasi, ya, dengan petugas yang memang ditugaskan di sana. Jadi mukimin yang mereka lebih banyak tinggal di kota Mekah daripada di tanah air. Nah, dengan kuasa Allah berikan kemudahan untuk komunikasi. Nah, ente jangan lupa tuh jamaah haji dari kelompok bimbingan ini, tolong ente pantau dalam segala aktivitasnya. Andai kata itu tidak ada, repot Pak. Jadi bersyukur kepada Allah. Nah, diawali kata as-sahabat al-ma'syirat, maknanya awan-awan. Awan diatur. Jadi di muka bumi ini bukan saja awan, semuanya tanpa diatur, tanpa pertolongan Allah nggak bisa. Ya, makanya disuruh sama Allah, kita suruh banyak ingat sama Allah gitu, supaya lebih bersyukur. Ya, terlalu jauh untuk ke sana ya. Ini kadang-kadang kita diri juga suka lupa. Kita bisa duduk sila gitu ya. Ya, mungkin ada orang yang ditakdirkan oleh Allah nggak bisa sila. Ya, sholat juga ribet. Nah, kita alhamdulillah bisa ruku dengan sempurna, bisa sujud dengan sempurna, duduk di antara dua sujud, duduk iftiras, duduk tasawuf dengan sempurna. Ini sesuatu yang kelihatannya sering kita lupakan, rasa syukur kita sama Allah. Ya, kita masih berjalan dengan normal, subhanallah, itu nikmat. Itu semuanya udah diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, mensyukuri nikmat Allah, ketika hambanya bersyukur, Allah tambah. Jadi kembali lagi, subhanallah, dengan maha besarnya Allah diatur as-sahab. As-sahab maknanya adalah apa tuh tadi? Awan, ya. Kita lanjut. Jadi al-ma'syirat as-sahab allati hanalaha antum tira kal mu'sir al-jariyah. Awan-awan yang telah didatangkan oleh Allah
Jadi ketika awan datang, maka awan itu menjadi mendung, kemudian tumtira, diturunkan hujan, mator. Mator maknanya hujan. Terus kata bapak-bapak atau ibu-ibu, ada yang pernah baca-baca, turun dari pesawat ada tulisan mator, ya. Padahal bedanya yaitu ada huruf alifnya. Mator artinya hujan, mator artinya air pot. Nah, kan cuma beda huruf alif aja ada artinya beda, ya. Mator sama juga orang adzan. Orang adzan hayya 'alal falah, ya, dengan hayya 'alal falah udah beda lagi tuh, ya. Yang mana kita pakai? Yang tanpa tasydid. Hayya 'alal falah, marilah kita menuju kemenangan. Tapi kalau adzannya hayya 'alal falah, lamnya double, ya. Terjemahannya marilah kita ke sawah. Karena pala arti petani, ya. Ini bukan rewel dari sisi bahasa, tapi memang harus begitu, ya. Hati-hati betul. Ah, kalau gitu saya nggak mau adzan, jangan. Nah, bahasanya belajar, iya. Sama juga umpamanya muadzin atau Bilal. Pak Khotib sudah mulai naik, terus kata Bilal, innallaha malaikatahu. Nah, Bilal kaget, yang Khotib kaget. Ya, ini yang Bilal enggak ditashih dulu ini, enggak diberitahu dulu, ya. Jadi dia baca ayat Al-Quran, innallaha malaikatahu, ya. Padahal ada huruf waw. Jadi Al-Quran enggak sembarangan, ya. Al-Quran enggak sembarangan, tidak boleh mengurangi huruf, ya. Kelas-kelas kita ini kelas bawah. Siapa di sini yang kira-kira tahu bacaan qiraah sab'ah? Ya, saya belum banyak mempelajari cara baca Quran dengan 7 macam bacaan. Satu aja juga belum kelar saya, ya. Kecuali orang-orang yang ditentukan oleh Allah memahami ilmu baca Al-Quran itu 7 cara baca. Satu diantaranya guru kita Ustadz Muhammad. 7 macam cara baca Al-Quran itu beliau punya kemampuan istimewa, dan itu diakui di Saudi juga, ya kan. Nah, kita ini satu bacaan aja harus kita pelajari secara rinci. Malah justru kadang-kadang kita lengah, malah membuang. Padahal ayat yang tadi innallaha wa malaikatahu. Nah, terus ada yang Bilal bacanya innallah hamalaikatahu, innallah hamalaikatahu. Nah, jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran kudu teliti dulu, ya. Sebab ini ayat Al-Quran, innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, semuanya bersalawat kepada Nabi. Kalau dibaca innallaha malaikatahu berarti membuang satu huruf, ya. Termasuk kadang-kadang kita mengumumkan, ini hal yang kecil-kecil, mengumumkan berita duka cita, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ayat Al-Quran lagi tuh. Itu kurang huruf alif. Itu ada domir yang di dalamnya domir nahnu, ya. Jadi bacanya apa? Inna lillahi wa inna
ilaihi. Jadi naknya panjang. Inna lillah wa inna ilaihi. Jangan inna lillahi. Berita duka cita telah meninggal dunia dengan tergesa-gesa. Nggak ada. Iya. Pasti dengan tenang. Masa ngumumin berita duka cita telah meninggal dunia dengan tergesa-gesa? Nggak ada. Nggak ada. Dengan tenang. Nah, dimulainya dengan inna lillah. Ya. Inna lillahi wa inna itu wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sebab kemarin saya lagi ke Bekasi, kemana? Lupa saya itu. Sampai terulang 2 kali. Inna lillahi wa inna. Kita memberitahu juga karena bukan area kita. Ini orang kok lebay amat sih gitu ya. Sombong amat sih ngebetul-betulin saya. Kan gak mungkin, kita menjaga. Cuma kita yang mendengar jadi ya Allah kasihan amat tulisan Al-Quran itu. Karena bentuknya simai. Jadi ada pengetahuan orang itu boleh dapatnya simai. Boleh ngedenger. Ya. Jadi dapat ilmu boleh ngedenger. Dia nggak bertanya. Dianggap itu sudah oke punya. Nah, gitu dia. Inna lillahi. Padahal inna lillah. Nah, kita ketika baca Al-Quran harus bijaksana, harus adil sesuai dengan prosedur. Ya, seperti tadi kalimat shod dibacanya sin. Kita panggil orang namanya Ibu Aisyah, kita panggil Ibu Zainab. Bu Zainab dia nggak ada perhatian sama kita karena nggak ada kaitan dengan dirinya. Padahal ibu itu namanya Ibu Aisyah. Kita panggil Ibu Zainab. Bu Zainab mau kemana? Lalu dia nggak jawab. Dia nggak salah. Nah, suatu saat ketemu, nah, Ibu, kok saya panggil nggak ada respon? Kapan kemarin? Oh, saya nggak merasa dipanggil. Ibu namanya Zainab. Oh, bukan, saya Aisyah. Oh, ya nggak nyambung. Nah, begitu juga baca Quran. Yang satu huruf itu 10 kebaikan kita dapatkan kalau itu tepat sesuai yang dipanggilnya. Nah, kalau yang dipanggil si A padahal yang dipanggil si B yang nggak nyambung. Nah, ini kaitan dengan kalimat-kalimat yang sering kita baca ini, ya, yang sering kita baca. Jadi jauh lebih besar lagi tentunya semuanya. Ini hal-hal yang biasa kita suka dengar. Jadi baik lafaz innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, yusalluna 'alan nabi. Ya, itu kan bentuknya jamak. Nah, jadi antara mufrad, musanna dan jamak harus dibedakan. Ya, Allah dan para malaikatnya semuanya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, bukan amanu, amanu. Ini hal-hal yang sepele ini. Ya, kenapa harus dirapikan? Kalau yang nanti lebih tinggi lagi ya nanti perlahan. Tapi yang biasa-biasa aja nih. Ya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan taslima. Ini terkadang ada huruf haknya, pengaruh dari bahasa kita. Ayo, siapa yang berdoa? Berdoa. Ada huruf haknya. Giliran baca Al-Quran taslima dibacanya taslima. Ada haknya, jangan. Saat juga dulu saya kecil, saking boleh ngedengar, itu di langgar tulisannya pakai bahasa Indonesia musola, ada huruf haknya.
Sampai tulisan Arabnya ada hanya lagi musola. Padahal itu salah. Bukan musola, musola, musola. Sholat itu sholat, sholat. Musola itu kata keterangan tempat. Musola. Kalau orangnya musolli, kan gitu ya. Nah, karena lidah kita memang belum tahu, akhirnya tulisan ini zaman dulu Pak, tahun 60-an ya, di kampung saya tulisannya musola. Ada huruf H-nya, sampai ke bahasa Arabnya musola. Nah, setelah besar, ya Allah, ya, ini kenapa dari hal yang kecil kita betulin, apalagi langsung ketemu dengan kalamullah Al-Quran, pelan-pelan bacanya sesuai dengan aturan. Ini karena belajarnya kita belajar tafsir ya kaitan dengan Al-Quran, jadi bismillah, pelan-pelan, sama-sama dari hal yang kecil kita perbaiki. Jadi ketika Bilal ataupun siapa, jangan sampai menambah huruf dan mengurangi huruf. Taslima, tidak ada huruf haknya, taslima, itu salah ya. Wawu antara lafaz Allah dengan malaikat ada huruf wawunya, termasuk adzan. Allahu Akbar, jangan ya. Atau kalimatnya Allahu Akbar, itu kalau di kitab Safinah itu ada tuh keterangan itu tuh. Jadi kitab Safinah itu kitab fikih Safinah tentang sholat, rukun Fatihah, itu disebutkan tuh. Jadi orang tua kita dulu itu teliti banget belajarnya. Yang kadang-kadang kita menganggap sepele, kita menganggap ini mah zaman bahala, ini mah gak usah dibahas lagi. Padahal itu inti. Ya, tidak sedikit anak kecil suka bilang Allahu Akbar. Allahu Akbar ada huruf wawu. Jangan Allahu Akbar. Enggak ada huruf wawu. Wawu itu biasa digunakan sebagai huruf atop. Ya. Jadi lafdzul jalalah Allahu Akbar. Ya. Tidak ada ditambah dengan wawu setelah lafaz Allah, tidak ada ditambah dengan huruf alif setelah huruf ba. Allahu Akbar. Nah, enggak ada Allahu Akbar. Ya, subhanallah. Saya tidak merancang itu mengarah ke sana. Padahal yang lagi sudah saya mutolaah itu adalah ayat ini. Tapi kenapa Allah kasih belok itu? Wallahu alam. Yang jelas untuk sama-sama. Ini hak kita semuanya, saling ingetin. Ya, ibaratnya sebelum sampai puncak pengetahuan dari yang kecil-kecil dulu. Kita naik tangga pun gak langsung ada di lantai 10, pasti ke lantai bawah dulu, ya kan? Lantai 1, 2 dan selanjutnya. Sudah jam 6 ya? Ya Allah karim. Belum banyak ini bahasan. Ya Allah subhanallah. Kal muksiril jariyah, seperti ini ditafsirkan ini seperti anak perawan, perempuan yang perawan, allati danat minal haid, yang perempuan itu telah dekat untuk mencapai haidnya. Jadi ketika awan, ini sampai ulama tafsir Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti menyebutkan awan itu nanti akan menjadi hujan, yang hujannya ini deras. Maka diibaratkan seperti anak perempuan perawan yang masih gadis banget, itu ketika haid pertama itu banyak
Ya, haid. Nah, kaitan dengan haid ini memang harus anak-anak yang belum tahu harus diberitahu. Ya, kadang-kadang dia nggak ngerti haid itu adalah sesuatu bagi wanita itu keharusan. Dia disuruh berhenti untuk tidak puasa, dia disuruh berhenti untuk tidak sholat, dia berhenti untuk tidak tawaf. Nah, ini masalah tawaf ini bagi ibu-ibu yang masih haid ini problem. Apalagi kalau tawafnya ini tawaf ifadah yang menjelang pulang ke tanah air, ya kan? Kalau orang berhaji, di antara rukun haji selain wukuf di padang Arafah, di antara rukun haji itu adalah tawaf ifadah. Kalau orang itu masih dalam keadaan haid, tidak diperbolehkan tawaf. Ya, tawaf ifadah itu rukun. Mau tidak mau harus menunggu sampai suci. Karena tawaf itu at-tawafu kas-sholati. Tawaf itu seperti sholat. Apa maksudnya diantaranya? Dalam keadaan suci. Ya, tawaf itu seperti sholat. At-tawafu kas-sholati. Tawaf itu seperti sholat. Dia harus dalam keadaan suci. Tapi kebijakan dalam hukum, walaupun seperti sholat, masih diperbolehkan bicara. Ya, masih diperbolehkan bicara. Tapi bicaranya bukan bicara ropas, bukan bicaranya bicara busuk, bukan bicaranya mujadalah jidal. Ya, kalau ayat yang sering kita baca, al-hajju asyurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidal. Jadi tawaf itu enggak boleh ropas, enggak boleh busuk, enggak boleh jidal. Jidal itu kan kalau bahasa kita mendebat, atau bahasa kita berantem. Lagi tawaf kakinya keinjak, gara-gara keinjak jurus 10 keluar. Nah, itu nggak boleh, ya. Nah, dulu tawaf itu masih nyampur tuh, sama yang dorong, sama yang dipanggul tuh, ya. Dulu lagi belum, sekitar tahun 80-an, saya masih ingat tahun 86 ketika berhaji itu orang-orang yang gagah perkasa itu, bodyguard, body yang segar-segar, ya, kekar orang politik. Itu kalau bahasa kita tahu ya. Itu kalau tawaf, dia nggak mau lihat orang di depan, tabrak, ya, ditabrak. Terus yang macam itu sudah direvisi, nggak ada, ganti sama kursi roda. Kursi roda udah nggak ada lagi, ya. Kursi roda semuanya di lantai 2, kan gitu. Sekarang lebih tertib lagi, tidak ada yang tawaf pakai pakaian bebas. Kita dulu nih, zaman dulu kita masih bebas kalau tawaf sunnah maksudnya. Sekarang nggak bisa, semuanya harus pakai kain ihram. Yang lagi ihram umroh, ya, atau lagi umrohnya umroh untuk haji atau umroh yang di luar itu semua pakai pakaian putih semuanya. Kalau dulu enak, Pak. Kita masuk kan nggak sholat tahiyatul masjid, nggak ada, langsung kita tawaf sunnah, apa 50 putaran atau berapa, sesuai dengan pakaian kita. Apa kita pakai training umpamanya, nggak ada masalah. Sekarang nggak bisa, kalau mau tawaf harus pakai kain ihram, ya, pakai kain ihram, walaupun dia itu umpamanya lagi bukan berihram, cuma pakai kain ihram, pakai masih celana, masih pakai kaos, terus ditutup, karena memang aturannya harus seperti itu. Subhanallah, alhamdulillah, ya. Jadi diibaratkan awan ini nanti bakalan menjadi sebab turunnya hujan yang deras.
Ya, sampai mu'alif hadzal kitab ini mengibaratkan anak perempuan perawan yang ketika haid pertama itu banyak ya keluarnya darah haidnya, itu diibaratkan seperti itu. Ma'al sajaja, air yang banyak tercurah. Sobaba, sobaba itu banyak dituangkan airnya. Sobaba, sobaba kalau ditulis sababa. Nah, sababa artinya sebab. Nah, lain lagi tuh ya. Sobaba artinya air yang diturunkan oleh Allah itu banyak. Sobab. Nah, kalau ditulis ke Latin itu sabab. Padahal sabab itu ada lagi artinya. Sabab itu ya bahasa kita terjemahnya sabab. Likulli syai'in sababa. Segala sesuatu pasti ada sababnya. Sebab Pak Haji Sopandi ngasih kabar Haji Sayuti, jangan lupa hari Sabtu pertama tiap bulan silaturahmi ke Al-Hikmah. Sabab Pak Haji, ya, sabab Pak Haji saya bisa datang. Sebab ibu bapak kita sekarang lagi ngaji. Itu sabab ibu bapak kita, jangan lupa. Sabab ibu bapak kita, kan ibu bapak saya nggak nyuruh, tapi adanya kita dari dia. Ya, adanya kita itu sabab ibu bapak kita. Walaupun ibu bapak kita umpamanya ibu bapak saya sudah nggak ada, sudah di alam kubur, nggak pernah nyuruh ngaji ke Al-Hikmah, tapi sabab dia. Ya, kalau nggak ada ibu bapak kita kagak ada. Jadi cara berpikirnya itu bukannya setitik tapi besar ruang lingkupnya. Maka setiap saat kita selalu ingat sama ibu bapak kita. Ya, Fatihah yang kita bilang, nah ini juga kalimat Al-Fatihah, kita juga jarang kalimat bilangnya Al-Fatihah. Fatihah, ya kan? Lu baca itu mak lu Fatihah. Jangan lupa terakhirnya Langkiyomidin. Sehingga kalau ada orang lagi tahlil yang namanya begana, pasti ada Langkiyomidinnya itu. Lah itu ke situ Pak, orang kita itu luar biasa cara berpikirnya ya. Supaya ingat sama suratul Fatihah, nyediain orang tahlil ada Langkiyonya. Orang bocah sekarang kayaknya kagak ngerti Pak. Iya, apa itu Langkiyo? Iya, iya, begana, badarobana, gitu ya. Ya Allah, kenapa harus pakai apa tuh namanya kue serabi? Zaman dulu ada kue apem. Ini ngaji segala kue apem disebutin. Ini permasalahannya, analisanya jauh. Ya, apem itu bahasa Arab, afwan. Afwan itu artinya maaf, supaya yang udah mati dimaafin sama Allah. Dulu gitu nggak ngerti saya itu. Iya, sampai begitu. Lah itu tadi Langkiyomidin. Ya Allah karim. Allahu akbar, astagfirullah. Jadi di ayat ini definisi sementara, ketika Allah menciptakan awan, ini menjadi salah satu cara berpikir kita. Maha kuasa Allah membuat awan, nanti proses secara ilmiahnya hujan. Jadi bukan karena itu lepas dari aturan Allah dalam kehidupan kita. Sampai mohon maaf, daun saga, tahu daun saga kan? Sudah kecil ya, kita nggak pernah bertafakur dengan daun saga, kayak orang nggak ada kerjaan, bahasanya gitu. Padahal itu daun saga, proses dari mulai daun saga warna hijau berubah agak kekuningan, ya, kemudian kuningan kan dia udah capek berubah menjadi kering, kemudian jatuh. Itu diatur sama Allah itu.
sekecil itu diatur sama Allah. Ya, jadi rasa syukur kita kepada Allah itu harus lebih sebetulnya. Ya, rasa syukur masih diberikan jatah hidup sama Allah. Semuanya nggak lepas dari ketentuan Allah. Sampai diibaratkan daun saga itu diatur sama Allah. Ada daun yang masih muda, masih hijau, itu jatuh. Ada. Terus secara sunatullahnya daun itu jatuh dari pohon, ya. Itu sunatullahnya kalau udah kering jatuh. Tapi ada yang masih seger jatuh. Ya. Lah, bagaimana? Ya gampang contohnya. Kenapa jadi tukang potong pakai alat potong padahal pohon masih bagus, masih subur, masih bagus, karena ini kena jalur jalan Japek atau Jabodetabek atau apa tuh ya, becak kayu. Itu pohonan bagus-bagus potong, roboh lah, daunnya jatuh sama batangnya, masih seger jatuh. Begitu juga umat manusia ya, urusan al-maut enggak pandang tua, enggak pandang muda. Perasaan si Anu baru kemarin ngobrol sama gua, ya masih muda bocah itu, udah kagak ada. Itu urusan Allah, ya itu urusan Allah. Tadi yang saya contohkan daun saga itu diatur sama Allah. Bukan saja daun saga, semuanya yang di alam semesta ini sudah diatur sama Allah. Nah kalau kita sudah diatur sama Allah, kagak nurut sama yang ngatur, ini manusia dengan manusia. Umpamanya kita nih kepala sekolah, terus ada salah satu dari bawahan kita kagak nurut peraturan yang kita gunakan, ya jujur aja pasti di hati ada rasa sesuatu yang kecewa. Ya, untungnya kecewanya Allah tidak didohirkan. Coba kalau didohirkan, banyak manusia yang menentang Allah. Ya, sebetulnya bagi Allah nggak kecewa. Ya, manusia menyembah Allah, kemuliaan Allah juga enggak bertambah. Manusia tidak menyembah Allah, kemuliaan Allah juga enggak berkurang. Ya, tapi kita harus, manusia ini harus berpikir sama Allah ini kita harus lebih cinta lagi. Seperti itu. Subhanallah. Jadi walhasil bapak-bapakku, ibu-ibuku, kembali kepada bacaan tadi, awan pun menjadi contoh buat kita berpikir. Ya, barangkali kalau kita nggak ngaji, nggak sempat mikirin awan. Ternyata ngaji kok jauh-jauh, tafsir kok segala awan. Memang dicontohkannya begitu. As-sahab, al-mu'asirat, al-ma'asirat. Jadi banyak tuh contoh. Kalau nanti kita nih, nanti akan ada bahasanya, langit nanti akan terbelah, ya, kemudian nanti matahari akan dilipat sama Allah. Apa hubungannya ya dengan kehidupan? Kalau yang nggak ngerti memang nggak ada hubungannya, padahal sangat ada hubungannya. Ya, kenapa kita segala membahas matahari nanti akan dilipat? Itu nanti kaitannya dengan yaumul kiamat. Idza syamsu kuwirat, apabila nanti matahari akan dilipat. Dalam tafsirnya itu lupipat. Kuwirat artinya lupipat. Berarti yang sering kita ucapkan lipat itu bahasa Arab. Dilipat gitu kan. Nanti matahari kuwirat dilipat, tafsirnya lupipat. Nah, kalau bocah belajar enggak serius, enggak fokus, dengaran dia lulipat, padahal itu bahasa Arab. Lupipat maknanya dilipat. Nanti matahari dilipat sama Allah, berarti gelap. Nah kalau udah gelap, kita kalau namanya matahari dilipat gelap,
jangankan dilipat, ketika lagi ada gerhana saja. Tahun kapan itu yang pagi-pagi sebentar gelap, sebentar gelap, kita udah ketakutan, ya udah ketakutan. Itu belum ada 1 jam, itu sekian menit lah. Nanti ketika matahari dilipat sama Allah, itu akan gelap semuanya. Baru dah ya manusia bertanya, ada apa? Ada apa? Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu malaha wa qala insanu malaha. Manusia berbicara, ada apa? Ada apa? Ya, malaha, malaha. Ada apa? Ada apa? Nah, itu dia. Subhanallah, panjang lagi. Mohon maaf, saya kira hanya ini. Nanti kita sambung lagi di bulan yang akan datang, berarti udah masuk bulan haji. Dan ingat, tanggal 9 itu puasa hari Arafah. Ya, ini karena rasa sayangi, jadi saling kita mengingatkan di keluarga kita puasa hari Arafah paling enggak 1 hari itu. Tanggal 9 bulan haji. Siapa yang berpuasa hari Arafah 1 hari, jaminannya kata Rasulullah sudah diampuni dosanya 2 tahun berturut-turut. Nah, itu Rasulullah yang ngomong, bukan Haji Sayuti, cuma penyambung aja. Ya, nanti dianggapnya lebay lagi. Masa sih cuma puasa 1 hari dosanya diampuni 2 tahun berturut-turut? Ya, berarti asik dong. Mumpung mau diampuni saya buat dosa. Jangan, salah lagi. Ya, subhanallah, mudah-mudahan kehadiran kita selalu diberkahi oleh Allah, dapat ampunan dari Allah, dapat rahmat dari Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fani ya karim Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham rabbi da'wa biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf saya kelupaan tidak memberikan waktu untuk bertanya. Minta maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.